Ya, sebentar. Oke. Enggak ya? Sudah ya? Ya, baru. Ya, kita akan membahas tentang materi pengantar riset operasi. Nah, namanya aja pengantar ya, berarti kan mengantarkan ke materi riset operasinya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam riset operasi sendiri itu kan adalah cabang dari ilmu matematika, di mana cabang ini itu digunakan untuk memberikan pondasi ilmiah dalam mengambil keputusan secara tepat tentu saja dan secara efektif dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, intinya gitu. Jadi riset operasi ini merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika yang diterapkan untuk memberikan fondasi ilmiah untuk mengambil keputusan terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Seperti yang Ibu katakan tadi, di dalam riset operasi sendiri itu ada pemrograman linear sebenarnya ya. Kemudian ada masalah transportasi, kemudian ada masalah, apa tadi yang Ibu bilang, masalah penugasan, kemudian ada masalah networking atau masalah jaringan, kemudian ada kasus transshipment, kemudian ada metode antrian gitu. Nah, riset operasi ini adalah salah satu umumnya, intinya seperti itu. Jadi riset operasi kemudian ada bagian-bagiannya, ada pemrograman linier, ada pemrograman kuadratik seperti itu, baru ada masalah transportasi, baru ada masalah transshipment, baru ada masalah penugasan, dan baru ada masalah jaringan atau networking, baru ada metode masalah antrian seperti itu. Nah, sejarah riset operasi ini sendiri itu dimulai dari Perang Dunia Kedua, intinya seperti itu, ketika mereka menghadapi keterbatasan. Sebentar dulu ya, sebentar ya Ibu, minta waktu sebentar. Ya, kalau revivifikasi ini timbul pada saat Perang Dunia yang Kedua, ketika menghadapi keterbatasan dari sumber daya yang ada pada saat terjadinya perang tersebut. Nah, oleh karena itu dilihatlah riset operasi, terbentuklah materi riset operasi. Nah, apa sih pengertian dari riset operasi sendiri? Nah, di sini ada dibahas. Ya, oke. Nah, kita tahu riset operasi itu terdiri dari dua kata ya, yaitu riset dan operasi. Di mana di sini dikatakan riset operasi itu sendiri itu adalah usaha yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbentuk ilmiah dengan cara menentukan suatu model yang sesuai dalam menjalankan suatu sistem yang melalui alokasi sumber daya yang terbatas untuk mendapatkan hasil yang optimum. Nah, dari pengertiannya di sini ada beberapa poin yang harus kita garis bawahi. Poin pertama itu adalah pengambilan keputusan. Jadi riset operasi itu terkait dengan pengambilan keputusan. Kalau kalian ingat pengambilan keputusan, berarti kalian ingatkan kembali tentang variabel keputusan. Yang Ibu katakan kalau program linear itu terdiri dari variabel keputusan, fungsi tujuan, baru fungsi kendala, seperti itu ya, baru fungsi kendala non negatif. Kalian buka lagi itu materi pemrograman linear. Nah, kemudian yang harus kita garis bawahi yang kedua yaitu model yang sesuai. Jadi riset operasi ini membawa masalah nyata ke dalam model gitu ya. Nah, ini dijalankan, model yang ada itu dijalankan melalui alokasi sumber daya yang terbatas tadi. Alokasi sumber daya yang terbatas tadi. Nah, alokasi sumber daya yang terbatas inilah yang nantinya akan menjadi fungsi kendala. Kemudian
model tersebut dijalankan itu untuk mendapatkan hasil yang optimum. Hasil yang optimum inilah yang nanti yang akan kita katakan sebagai fungsi tujuan. Nah, dari sini berarti kita tahu kalau untuk model atau riset operasi itu memuat 4 poin penting, yaitu pertama pengambilan keputusan, baru dia model, baru dia merupakan alokasi sumber daya yang terbatas, dan dia merupakan hasil yang optimum. Nah, berarti dari pengertian ini juga kita dapat melihat bahwa model yang terbentuk nantinya itu akan terdiri atas 3 bagian, yaitu variabel keputusan, baru yang kedua adalah fungsi tujuan, baru yang ketiga adalah fungsi kendala. Nah, nanti fungsi kendalanya ini juga termasuk dengan fungsi kendala non negatif. Nah, apakah Bu wajib suatu riset operasi itu selalu ada kendalanya? Belum tentu. Nanti akan kalian pelajari, ternyata tidak semua riset operasi itu ada kendalanya, ada fungsi tujuan yang tidak berkendala ketika kalian nanti akan mempelajari tentang pemrograman kuadratik kalau kalian tertarik seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan riset operasi. Berarti kalau riset operasi itu terkait dengan pengambilan keputusan ya. Nah, terkait dengan pengambilan keputusan ini sebentar. Nah, ada beberapa model yang di sini yang kita lihat di dalam riset operasi. Ada beberapa model di dalam riset operasi. Nah, model secara umumnya itu ada 3 di sini. Ada Ibu berikan, yaitu pertama adalah model ikonik atau psikal. Di sini model ini adalah suatu model yang bentuk penyajiannya itu berupa fisik seperti alat tulis, kursi, dan sebagainya. Nah, itu model ikonik. Nah, model yang kedua yaitu model analog. Nah, model analog di sini ini mempunyai kelebihan dari model ikonik. Sebentar. Nah, ini kelebihan dari model ikonik ini ikoniknya. Di mana dalam model ini bisa dianalogikan melalui ketentuan yang ada gitu. Jadi model analog ini itu merupakan modifikasi dari model ikonik. Nah, kemudian ada model yang ketiga. Model yang ketiga itu adalah model matematik. Nah, ini model yang kita gunakan, di mana model matematik di sini itu dikatakan model dengan simbol matematika yang terdiri dari 2 model. Nah, ada 2 model di sini, ada model deterministik dan ada model probabilistik. Kalau model deterministik nanti akan kita bahas setelah ini, dan ada model probabilistik. Nah, ini terkait model-modelnya. Nah, kemudian penggunaan dari riset operasi ini semakin meluas ya. Jadi tidak hanya seperti tadi ya, ketika kita membahas tentang di medan perang. Nah, ternyata untuk riset operasi sendiri itu juga bisa ketika kita menghadapi masalah, misalnya masalah dari perencanaan kota seperti itu, atau masalah dari di rumah sakit, atau penelitian di lembaga, baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga lain. Baru bisa juga kita ke konsultan, intinya seperti itu. Nah, ini model-model dalam riset operasi. Nah, berdasarkan kegunaannya, model-model dalam operasi juga dibagi lagi. Di sini berdasarkan kegunaannya, model-model ini dibagi menjadi 3. Ada yang dinamakan dengan model deskriptif, di mana model deskriptif di sini itu adalah model yang menggambarkan aspek-aspek tertentu dari suatu masalah atau situasi atau sistem, sehingga penggunanya itu dapat menggunakan atau dapat memanfaatkan hasil analogi tersebut. Itu model deskriptif. Jadi dia menggambarkan aspek-aspek tertentu.
Nah, kemudian model yang kedua itu adalah model prediktif. Nah, namanya saja model prediktif. Kalau tadi model deskriptif kita menggambarkan, berarti kalau model prediktif di sini adalah memprediksi. Nah, model prediktif di sini itu adalah model dengan menggunakan data yang terkumpul. Jadi dia menggunakan data yang terkumpul. Nah, dia menggunakan data yang terkumpul di sini untuk memprediksi suatu kondisi tertentu. Nah, misalkan dalam suatu masalah gitu ya, atau dalam suatu usaha dilihat berdasarkan prestasi seseorang atau berdasarkan hasil diskusinya dengan teman-temannya, maka dapat ditentukan nilainya, kira-kira berapa ya nilainya ini ya, kalau dia dilihat dari usaha dia dan dari prestasi dia. Nah, itu model prediktif. Nah, model yang ketiga itu adalah model preskriptif. Nah, apa itu model preskriptif? Nah, kalau model preskriptif di sini itu adalah model yang menggunakan hasil model prediktif dengan sempurna. Jadi, model preskriptif ini itu jika model prediktifnya itu sempurna, maka dia dikatakan model preskriptif. Gitu ya. Nah, ini berdasarkan kegunaannya. Nah, berdasarkan kondisi lingkungannya di sini ada beberapa lagi, ada beberapa model. Nah, di sini ada yang kita namakan sebagai model deterministik dan ada yang kita namakan sebagai model probabilistik seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, apa perbedaan dari model deterministik dengan model probabilistik di sini? Nah, kalau model deterministik itu berarti di sini dikatakan dia mengasumsikan, ini kok menggambarkan ya Ibu ya, mengasumsikan kondisi yang pasti. Jadi kalau model deterministik di sini menggambarkan atau mengasumsikan kondisi yang pasti terhadap variabel-variabel dan sumber daya yang ada. Jadi dia pasti. Dan tentunya variabel-variabel yang ada di sini itu diharapkan tidak akan berubah nantinya. Berarti nilainya tetap. Intinya gitu ya kalau model deterministik. Nah, kalau model probabilistik di sini itu adalah model dengan nilai variabel itu tidak dapat diprediksi dengan tepat. Nah, kalau dia model nilai variabelnya tidak dapat diprediksi dengan tepat, berarti di sini melibatkan unsur probabilistik. Nah, tingkat kepastiannya tentu saja itu bervariasi dari situasi yang satu ke situasi yang lain. Nah, sebagai contoh, misalnya umur hidup seseorang gitu ya. Nah, umur hidup seseorang kan kita tidak tahu, kita tidak bisa kita tetapkan umur orang itu pasti di atas 80 gitu ya. Tidak pasti, belum tentu gitu. Nah, oleh karena itu perusahaan asuransi itu kan berarti memasukkan unsur probabilitas lah ketika dia menetapkan premi dan jumlah pertanggungan dari seseorang gitu. Karena umur seseorang itu tidak dapat dipastikan seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan model-model berdasarkan kondisi lingkungan. Ada lagi di sini? Nah, ada lagi. Banyak ya. Nah, yang ketiga di sini ada berdasarkan perilaku variabelnya. Nah, berdasarkan perilaku variabelnya ada dua metodenya atau ada dua modelnya. Di sini itu adalah model statis dan ada model dinamis. Nah, kalian tahu apa perbedaan statis dengan dinamis? Mungkin sebelum Ibu jelaskan, ada yang bisa menjelaskan? Kalau dari perilaku variabel, model dibagi menjadi model statis dan model dinamis. Mungkin Fahri bisa menjelaskan apa itu model statis dan apa itu model dinamis. Kebetulan nggak? Ya? Kebetulan saya lumayan lupa, sedikit lupa untuk ini model. Iya. Kalau statis artinya apa tuh, Fahri?
Statis. Apa perbedaan statis dengan dinamis? Kalau statis apa, kalau dinamis apa? Mungkin teman-teman bisa bantu jawab. Saya lupa, Bu. Mohon maaf, Bu. Oke, Giovanni mungkin atau Rahdi? Ada yang bisa menjawab apa itu statis, apa itu dinamis? Kalian tentu harus tahu dulu apa itu statis, apa itu dinamis. Kalau statis tidak melibatkan waktu sebagai peubahnya, Bu. Iya, berarti kalau tidak melibatkan waktu berarti tidak ada apa? Apa itu? Nilainya cenderung bagaimana nilai variabelnya kalau dia tidak melibatkan waktu? Statis. Ibu cuma nanya statis dengan dinamis aja kan? Statis diam. Apa itu statis? Statis diam, Bu. Statis diam. Kalau dinamis apa, Fikri? Kebalikannya bergerak. Bergerak. Oh, berarti kalau pernah belajar fisika enggak? Statis, dinamis, dinamika lingkungan. Apa statis? Apa itu dinamika? Atau apa itu dinamis? Tadi Giovanni hampir benar sih ya. Kalau statis berarti dia ada melibatkan waktu ya katanya ya. Kalau melibatkan waktu berarti apa itu? Statis tidak melibatkan waktu. Gimana? Iya, tidak dipengaruhi oleh waktu. Oh iya, dia tidak Ya, dipengaruhi oleh waktu ya, maksudnya Ibu gitu salah. Ya, dia tidak melibatkan waktu katanya statis kata Giovanni. Benar. Tapi model yang bagaimana? Kalau dia tidak melibatkan waktu berarti apa? Modelnya tidak mengalami Perubahan. Iya, betul. Nah, model statis di sini itu adalah model yang tidak mengalami perubahan pada nilai variabelnya. Jadi, tentu saja dia tidak dipengaruhi oleh waktu tadi dan dia tidak diakibatkan oleh perubahan lingkungan gitu atau perubahan sistem gitu. Jadi intinya model tersebut itu asumsinya itu tidak ada perubahan nilai variabel pada waktu tertentu. Ya, intinya dia nilainya tidak dipengaruhi oleh waktu. Nah, kalau model dinamis, tadi apa model dinamis? Kalau tadi tidak dipengaruhi oleh waktu, kalau model dinamis gimana? Kalau tadi variabelnya tidak ada perubahan. Kalau dinamis berarti mengalami perubahan seiring jalannya waktu. Gimana, Kebalikan Anis? daripada statis, Bu. Kebalik, mudah ya Giovanni ya jawabannya ya. Apa Anissa? Tadi Anissa ada mencoba menjawab. Memiliki perubahan berdasarkan seiring berjalannya waktu. Suara Anissa Ibu dengar putus-putus atau Ibu saja? Jelas, Bu. Oh, berarti Ibu saja ya. Gimana Anissa, boleh diulang Anissa? Kalau model dinamis tuh memiliki perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Jadi dapat berubah gitu, Bu. Wih, seperti perasaan aja ya bisa berubah. Oke, ya model dinamis ya benar. Nah, kalau model dinamis berarti model yang nilai variabelnya itu bisa berubah. Jadi nilai variabelnya itu bisa berubah. Bisa berubah. Ini tergantung terhadap atau perilaku sistem. Tergantung lingkungan atau waktu atau perilaku sistem. Nah, itu yang dimaksud dengan model dinamis. Nah, itu beberapa model. Nah, sebenarnya ada beberapa lagi sih, ada model berdasarkan metode solusinya ya, ada metode analitis dan ada metode simulasi. Seperti itu berdasarkan analisanya, berdasarkan solusinya. Ya, berdasarkan solusinya.
Ada metode analitis, model analitis, dan ada model simulasi. Kalau dari kata analitisnya sendiri kita sudah tahu, oh berarti kalau untuk model tersebut berarti kita harus menganalitis atau menganalisis sesuai dengan struktur matematis, gitu ya. Kalau model simulasi berarti kita melakukan simulasi lah, intinya seperti itu. Nah, kita lihat di sini terdapat beberapa tahapan dalam riset operasi. Kita lihat di sini ada beberapa tahapan di dalam riset operasi, dan yang perlu kita ingat tadi ada 3 unsur penting di dalam riset operasi tadi ya. Itu harus selalu kalian ingat. Di dalam riset operasi ada 3 unsur penting, yaitu tadi adalah fungsi, tujuan, ya kan? Fungsi tujuan, yaitu tujuan yang ingin dicapai, mengoptimumkan apa. Baru ada yang kita sebut dengan fungsi batasan atau fungsi kendala terkait dengan sumber daya tadi, alokasi sumber daya, keterbatasan. Baru yang ketiga itu terkait dengan variabel keputusan, yaitu pengambilan keputusan tadi. Ya, jadi kalian harus mengingat 3 unsur utama dalam riset operasi itu selalu ada variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi kendala. Jadi kalau kalian ketika mau merancang sesuatu dalam riset operasi, berarti yang perlu kalian pikirkan pertama kali, kira-kira apa variabel keputusannya, dan apa fungsi tujuannya, dan apa fungsi kendalanya, seperti itu. Nah, itu yang paling penting dalam riset operasi. Nah, terkait itu berarti ada 5 tahapan dalam riset operasi. Yang pertama, merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah tadi yaitu tadi, apa itu? Itunya tadi, variabel keputusannya tadi. Fungsi tujuannya apa gitu ya? Mengoptimalkan apa gitu. Memaksimumkan apa atau meminimumkan apa gitu. Nah, itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua itu adalah membentuk model matematis. Kalau model matematis tentu udah kalian pelajari di program linear ya. Yang perlu variabel keputusannya apa? Kalian sebutkan. Baru yang kedua, kalian sebutkan fungsi tujuannya. Tujuannya memaksimumkan atau meminimumkan apa gitu. Z sama dengan apa? Kalian sebutkan di situ. Baru yang ketiga, kalian sebutkan fungsi kendalanya. Alokasi sumber daya yang terbatasnya itu apa? Terkait dengan sumber daya, kalau transportasi berarti terkait dengan persediaan dan permintaannya tadi. Gitu ya. Nah, berarti di sini berupa batasan. Baru terkait dengan fungsi kendala di sini berarti ada satu lagi tambahan, yaitu, dan kalau kalian ingat waktu belajar pemrograman linear yang lalu, ketika kita membahas tentang pemrograman linear bilangan bulat, maka akan ada tambahan lagi, gitu kan ya? Yang kalian ingat itu adalah X anggota Z, itulah yang ada tambahan. Yang bilangan bulat ada branch and bound, ada Ibu jelaskan dulu di awal-awal corona. Aduh, kok N? Sebentar. Ibu salah picit. Sepertinya bakalan keluar. Oke, nah itu model matematisnya. Nggak bisa ya, harus keluar dulu ya. Sebentar ya, ini sepertinya bakalan keluar. Ibu salah klik. Nah, oke, sebentar. Ibu izin bagikan lagi. Sedikit lagi kita bahas. Ini 135 sudah semua materi ya, jadi jangan takut. Cuma sedikit lagi kok. Ini tinggal 1 slide ini kok. Nah, tadi sudah sampai ke membentuk model matematis. Nah, setelah kalian bentuk model matematis, ya, baru kalian melakukan penyelesaian masalah, gitu ya, penyelesaian masalahnya. Nah, kira-kira masalah apa kalian formulasikan, baru kalian selesaikan secara analitis.
Nah, setelah kalian selesaikan masalahnya, apakah sudah selesai? Belum selesai. Kalian harus menguji keabsahan dari model tersebut. Dalam artian kalian harus memvalidasinya. Jadi di sini kalian harus menguji keabsahan loh. Ibu lupa ngeklik ini ya. Menguji keabsahan dari model, apakah model tersebut valid atau tidak, gitu ya. Kalau model tersebut valid berarti selesai, berarti penyelesaian kalian bisa terbukti gitu. Tapi kalau tidak ya berarti kalian harus mengulang dari awal lagi, gitu ya. Nah, setelah menguji keabsahannya, baru kalian melakukan implementasi atau melaksanakan keputusan akhirnya, yaitu menerjemahkan hasil dari studi atau perhitungan kalian ke dalam bahasa sehari-hari, gitu. Jadi kalau model transportasi berarti ya kalian simpulkan, oh berarti misalnya untuk toko ini berapa alokasinya, toko ini berapa alokasinya, seperti itu. Jadi kalian transformasi, kalian apa sih namanya itu? Kalian terjemahkan, terjemahkan ke bahasa sehari-hari. Setelah itu ya sudah selesai. Nah, ini 5 tahapan dalam riset operasi. Nah, ini pengenalan awal terkait riset operasi. Menurut Ibu sudah cukup